Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hardianto dengan NPM 203100058 dari kelas 5B. Nah, di sini saya akan membahas latihan soal mata kuliah analisis kompleks. Nah, untuk soalnya itu sebagai berikut. Tentukan semua akar dari min 8 akar 3i pangkat seperempat dan gambarkan akar-akarnya dalam bidang kompleks ya. Nah, di sini kita kan disuruh menentukan semua akar dari min 8 akar 3i pangkat seperempat dan gambarkan akar-akarnya dalam bidang kompleks begitu. Nah, untuk mencari semua akar dari bilangan kompleks tersebut, maka kita harus mencari tahu rumus apa yang akan kita gunakan. Nah, untuk rumusnya itu sebagai berikut. Nah, ini adalah rumusnya. W sama dengan akar pangkat N dari Z sama dengan akar pangkat N dari R kali cos theta plus 2 pi per N ditambah I sin theta plus 2 pi per N. Seperti itu. Nah, di sini min 8 di sini min 8 akar 3i itu dapat kita tulis sebagai Z ya, sebagai Z. Nah, di sini dapat juga kita tulis menjadi Z pangkat seperempat begitu. Ini Z pangkat seperempat. Nah, di sini itu kita disuruh mengubah Z itu ke dalam bentuk akar pangkat sehingga kan dapat kita peroleh bahwa akar pangkat 4 dari Z seperti itu, atau Z-nya itu tadi kan min 8 akar 3i atau sama saja, sehingga dari sini itu kita dapat menentukan bahwa nilai N-nya itu adalah 4 ya. Sampai di sini semoga dipahami. Nah, kemudian apalagi yang harus kita cari yaitu nilai R ya kan, nilai R dan nilai theta. Untuk itu yang harus kita cari adalah nilai N, R dan theta seperti itu. Nah, kita akan menentukan nilai R-nya terlebih dahulu ya. Untuk nilai R sendiri itu ada rumusnya yaitu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, di mana X-nya adalah min 8 dan Y-nya min 8 akar 3. Begitu. Kemudian tinggal kita substitusikan sehingga diperoleh akar dari min 8 kuadrat ditambah min 8 akar 3 kuadrat sehingga diperoleh nilai R yaitu 16. Seperti itu. Nah, kemudian kita harus menentukan tetanya ya, kita cari tetanya. Untuk mencari theta, kita ada rumusnya juga yaitu arkestan Y per X, di mana Y-nya itu min 8 akar 3 dan X-nya adalah min 8, sehingga tinggal kita substitusikan diperoleh seperti ini. Nah, karena nilai Y dan X-nya itu adalah negatif, maka dapat kita simpulkan bahwa theta berada di kuadran ketiga. Begitu. Nah, kemudian kita sederhanakan dari min 8 akar 3 per min 8 sehingga diperoleh nilai arkestan akar 3. Nah, tan berapa yang nilainya itu akar 3 di kuadran ketiga. Begitu kan ya. Kalau di kuadran pertama akar 3 itu kan tan 60 ya, 60 derajat itu kan nilainya akar 3. Nah, di sini kita disuruh menentukan tan berapa di kuadran 3 yang nilainya akar 3. Maka untuk menentukannya yaitu tinggal kita tambahkan 180 ya. 180 plus 60 derajat sama dengan 240 begitu, karena di kuadran ketiga. Nah, setelah ini itu kan sudah ketemu bahwa theta adalah 240 derajat. Begitu. Nah, kemudian kita bisa mengubah dari 240 derajat ke dalam bentuk radian sehingga diperoleh nilai dari 240 derajat itu menjadi 4 pi per 3. Itu untuk nilainya sama saja ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi N sudah kita ketahui, N-nya yaitu 4, kemudian R-nya itu 16, dan theta-nya adalah 4 pi per 3. Nah, kemudian tadi kan rumusnya adalah ini ya, akar pangkat N dari R dikali cos theta plus 2 pi per N ditambah I sin theta plus 2 pi per N. Begitu. Kemudian kita tinggal substitusikan saja begitu. Kita tinggal substitusikan saja seperti ini sehingga diperoleh ini min 8 akar 3i pangkat seperempat sama dengan
Akar pangkat 4 dari 16 dikali cos 4pi per 3 plus 2kpi per 4, ya, n-nya 4 ya, ditambah i sin 4pi per 3 plus 2kpi per 4, begitu. Nah, karena kita tahu di sini ada K, ya kan, K itu kan definisinya itu kan 0, 1, 2, 3, di mana K itu adalah bilangan asli, bilangan cacah ya. K itu bilangan cacah 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tetapi di sini itu ada keterangannya bahwa nilai K itu batasnya yaitu n-1. Batasnya n-1. Nah, tadi kita tahu bahwa n-nya itu 4. Berarti batasan dari K itu berarti 0, 1, 2 dan 3 seperti itu ya. Batasnya itu ya n sampai -1 begitu, n-1 begitu. Nanti yang kita cari ya K-nya itu 0, 1, 2, 3 itu saja ya. Nah, kemudian kita cari nilai K sama dengan 0, kita cari. Nah, tadi persamaannya seperti ini ya. Akar pangkat 4 dari 16 dikali cos 4pi per 3 plus 2kpi per 4 ditambah i sin 4pi per 3 ditambah 2kpi per 4. Nah, K-nya kan sama dengan 0. Kita substitusikan saja kan, K sama dengan 0, sehingga diperoleh nilai sebagai berikut. Nah, seperti ini. Kita substitusikan nilai 0-nya, sehingga diperoleh ini. Nah, ini. Nah, 2 itu diperoleh dari akar pangkat 4 dari 16. Itu hasilnya adalah 2. Kenapa? Karena kalau 2 pangkat 4, itu hasilnya adalah 16. Seperti itu ya. Nah, kemudian nilainya masih sama untuk yang tetanya ya. Kemudian kita ubah lagi bentuk tetanya yaitu menjadi pi per 3 begitu. Nanti intinya nilai tetanya itu kita operasikan, kemudian kita ubah ke bentuk yang paling sederhana begitu ya. Ke bentuk yang paling sederhana. Nah, sehingga diperoleh tetanya yaitu pi per 3. Nah, sehingga tinggal kita masukkan saja. Berapa? Berarti 2 kali nilai dari cos pi per 3 ditambah i sin pi per 3. Sehingga diperoleh 2 kali setengah tambah setengah akar 3i. Begitu kan? Sehingga nilai Z0 sama dengan 1 per akar 3i. Begitu. Ya. Nah, kemudian untuk K sama dengan 1 bagaimana? Sama. Untuk K sama dengan 1 kita substitusikan K menjadi 1. Ya. Sehingga diperoleh seperti ini. Nah, setelah kita substitusikan, kita operasikan ya, yang pembilangnya terlebih dahulu kita operasikan ya, sehingga diperoleh ini. Nah, ini ya, untuk tetanya yaitu 4pi per 3 plus 2pi per 4, yaitu untuk tetanya. Untuk yang lainnya saya rasa kalian sudah paham karena sudah saya jelaskan tadi ya. Ini untuk yang paling penting itu mengoperasikan tetanya, itu yang paling penting sih. Kemudian diubah ke bentuk yang paling sederhana sehingga diperoleh 5pi per 6. Ya, tetanya 5pi per 6. Kemudian kita masukkan saja ya. 2 kali cos pi per 6 itu sama dengan min setengah akar 3. Ya. Kemudian ditambah sin 5pi per 6 itu sama dengan setengah. Ya, setengah kali i ya, imajiner. Nah, kemudian kita hitung saja sehingga nilai Z1 sama dengan min akar 3 ditambah i, seperti itu. Kemudian untuk K yang sama dengan 2 sama, nilainya sama. Caranya sama maksudnya. Tinggal kita substitusikan K sama dengan 2 ke persamaannya ya, kemudian kita operasikan nilai tetanya, kemudian kita ubah ke paling bentuk yang sederhana sehingga diperoleh nilai tetanya yaitu 4pi per 3. Tinggal kita masukkan nilai cos 4pi per 3 dan nilai sin 4pi per 3 sehingga diperoleh nilai 2 kali min setengah dikurangi setengah akar 3i. Kemudian kita peroleh nilai Z2 sama dengan min 1 min akar 3i. Seperti itu. Nah, kemudian tadi kan N-nya 4, berarti K-nya sampai 3 ya. Berarti masih kurang K sama dengan 3. Caranya sama? Sama. Yaitu tinggal kita substitusikan, kita operasikan, dan kita bentuk kita ubah ke bentuk yang paling sederhana. Begitu. Sehingga tinggal kita masukkan saja nilainya 2 kali cos itu berapa? Cos 11pi per 6 itu sama dengan setengah akar 3 ditambah
sin 11 pi per 6 itu nilainya yaitu min setengah kali I ya. Kemudian kita operasikan sehingga diperoleh Z3 sama dengan akar 3 min I. Seperti itu. Nah, tadi ya kita kan sudah menemukan nih akar-akarnya ya. Akar-akarnya itu sudah kita temukan, yaitu dari Z0, Z1, Z2, dan Z3. Nah, sekarang bagaimana cara menggambarkannya? Begitu kan ya, cara menggambarkannya bagaimana? Nah, tadi kita kan tahu bahwa R itu sama dengan 16, ya kan? Dan Z0, maksudnya Z0 itu adalah theta di Z0. Enggak, gimana ya? Kalau kita ingin menggambar, itu kita harus tahu R-nya terlebih dahulu, kemudian theta di tiap K. Tadi kan K sama dengan 0, K sama dengan 1, ya kan? K sama dengan 2, dan K sama dengan 3. Nah, kita ambil tetanya. Teta yang diambil itu adalah teta yang nilai K-nya itu sudah disubstitusikan. Begitu. Jadi, misalkan K sama dengan 0, berarti 0-nya itu disubstitusikan ke persamaan tadi sehingga diperoleh teta yang paling sederhana tadi. Nah, teta yang paling sederhana tadi itu digunakan untuk menggambar bentuk-bentuk menggambarkan bentuknya itu tadi. Digunakan untuk menggambarkan bentuknya. Nah, tadi diperoleh ini untuk Z0 itu tetanya yaitu 60 derajat. Untuk Z sama dengan 1 itu tetanya yaitu 150. Untuk Z2 tetanya 240 dan teta 3 nilainya 330. Nah, bagaimana cara menggambarkannya? Seperti ini.